Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Kali ini saya ingin ajak teman-teman sekalian untuk merenungkan tentang benci. Benci. Dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dikatakan, "Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' tapi dia membenci saudaranya, maka orang itu adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan, bagaimana dia mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan?" Ya. Jadi kita tidak boleh membenci saudara kita kalau kita sebagai anak Tuhan. Karena kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah manusia, sesama manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini prinsip. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, maka kita harus mengasihi sesama manusia. Itu hukum dasar daripada kasih. Nah, dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 juga dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Coba bayangkan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ini bahaya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Karena itu kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus saling mengasihi. Karena Allah kita adalah Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Memang sulit untuk mengasihi. Memang tidak mudah untuk mengasihi, mengampuni musuh kita. Memang susah untuk mengasihi orang yang membenci kita. Tapi yang penting di sini, kita jangan lihat pada orangnya, tapi kita lihat pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah taat pada firman atau kita mementingkan diri kita? Ya, karena Tuhan benci kepada orang yang membenci saudaranya. Karena perintah Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, ini susah untuk dimengerti. Tapi sebagai pengikut Tuhan, kita mesti mencontoh kepada pribadi dan sifat Tuhan, karakteristik Tuhan. Yaitu apa? Walaupun Tuhan dibenci, Tuhan dianiaya, Tuhan dihukum, Tuhan diludahi, Tuhan dipukuli, diberikan mahkota duri, digantung di kayu salib di tempat orang yang paling jahat yang dihukum mati, seolah-olah Tuhan adalah orang yang paling jahat. Tapi Tuhan tetap berdoa kepada Bapa. Bapa, ampunilah dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, seringkali banyak orang yang mungkin kita lihatnya kok jahat sih orang ini, tapi sebenarnya dia juga tidak mengerti yang dia lakukan. Karena itulah, marilah saya mengajak teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang pernah disakiti, pernah dibenci, pernah dihina, mari kita ampuni. Jangan kita membenci balik. Karena kalau kita membenci orang-orang sekeliling kita, kita juga dibenci oleh Tuhan. Terakhir saya bacakan 1 Yohanes 2 ayat 11. Itu tertulis, tetapi barang siapa membenci saudaranya,
Barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Ingat nih, kalau kita membenci saudara kita berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Maksudnya mata rohani ya. Dia tidak tahu lagi dia berbuat benar atau dia berbuat salah. Dia gelap. Ya. Jadi karena itu Bapak Ibu, mari ya, jangan kita membenci. Tapi ada juga orang Kristen yang mengatakan, saya anak Tuhan, saya anak terang, saya hidup dalam terang. Tapi dalam 1 Yohanes lagi, pasal 2 ayat 9 dikatakan, barang siapa berkata ia berada dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Waduh, ini banyak sekali ayat-ayat yang mengenai benci ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jangan kita membenci saudara kita. Karena hukum utama dalam kekristenan adalah kasih. Kalau kita tidak tahu kapan mereka mau mengasihi kita, tidak apa. Yang penting kita mengasihi mereka dan tidak membenci mereka. Karena prinsipnya kita beriman kepada Tuhan, Tuhan yang akan mengubah hati orang. Kita berharap Tuhan mengubah hati orang. Dan kita tetap mengasihi sesama kita, walaupun mungkin dia membenci kita. Sampai di sini Bapak Ibu, teman sekalian, renungan sebutir debu. Semoga ini bermanfaat dan menjadi berkat buat teman-teman sekalian. Dan jangan lupa klik subscribe dan share kepada teman-teman, kepada grup-grup. Mungkin ada orang yang hidup dalam kebencian sehingga hidupnya jadi gelap karena selalu memikirkan kebencian. Dia bisa terlepas dan mengasihi sesama sesuai ajaran Tuhan. Sampai ketemu lagi teman-teman di episode berikutnya.